Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu persoalan serius dalam dunia hari-hari ini yaitu penindasan yang diakibatkan 3 virus berbahaya yang sedang menyerang dunia di akhir zaman. Kalau sudah tanya, lu apa itu pendeta? Virus yang berbahaya bagi iman kita, bagi keluarga kita, bagi pelayanan kita. Yang pertama adalah virus emosional. Ketika orang sudah hidup dengan emosi yang meledak-ledak, rumah tangga bisa hancur, hari depan bisa hancur, pelayanan pun bisa hancur. Makanya selalu saya bilang, musuh dari pelayanan bukanlah teroris. Musuh pelayanan adalah orang-orang emosional yang tidak bisa mengendalikan diri dan bersifat kekanak-kanakan. Ini bahaya. Jadi yang pertama, bahwa yang sedang menyerang berbahaya dalam kehidupan dunia ini yaitu virus emosional. Suami-suami menjadi emosional, istri-istri menjadi emosional, pengusaha-pengusaha menjadi emosional, karyawan-karyawan menjadi emosional, dan yang lebih parahnya lagi, orang-orang gereja, pelayan-pelayan Tuhan menjadi orang-orang yang emosional. Ini yang berbahaya. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara sekalian bahwa akibat dari semua itu, di dunia ini begitu banyak penindasan terjadi. Virusnya dimulai dari apa? Emosional. Yang kedua saya pelajari virus yang juga berbahaya di akhir zaman ini yaitu virus self-centered. Apa itu virus self-centered? Orang hanya mikirkan dirinya sendiri, nggak mau peduli sama perasaan orang. Pokoknya yang penting saya bahagia, saya menikah supaya saya bahagia, saya melayani supaya saya bahagia. Jadi inti hidupnya bukan Tuhan, inti hidupnya bukan orang lain, inti hidupnya hanyalah dirinya sendiri. Padahal prinsip hidup ini disebut G-O-Y atau dibaca joy. Yang pertama G-nya yaitu Jesus, O-nya others, dan Y-nya is you. Berarti kalau kita mau hidup bahagia, Jesus is the first, others is the second, you are the last. Berarti bukan kita yang paling utama lagi, tetapi kita harus semakin berkurang supaya Kristus semakin dimuliakan. Haleluya. Jadi jelas yang pertama kita pelajari bahwa virus yang menyerang manusia itu emosional. Yang kedua itu self-centered. Dan yang ketiga arrogant. Telah menjadi orang-orang yang arogan. Pokoknya kalau saya mau ini harus saya terjadi. Nggak mau tahu ini halal haram, pokoknya sikat aja, jalanin saja. Pokoknya saya maunya begitu. Lihat sudah gue kasih dalam Tuhan. Orang-orang arogan selalu menjadi troublemaker buat sekitarnya. Orang-orang arogan selalu mendatangkan kepahitan dan kekecewaan buat orang-orang sekitarnya. Sebagai hamba Allah, saya mengingatkan, buang emosional, belajar kendalikan diri, buang self-centered, belajar Christ-centered, jadi selalu berpusat pada Kristus. Dan akhirnya yang ketiga, buang segala arogan, tapi hidup dalam kelemah lembutan. Maka kita buang segala penindasan dan kita hidup dalam anugerah dan kuasa Tuhan yang sempurna. Kalau kita bicara tentang penindasan apa yang hari-hari ini sering terjadi? Yang pertama jelas yaitu penindasan dari orang tua terhadap anak-anaknya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, anak-anak harus dididik, tapi bukan berarti orang tua dapat seenaknya, bukan berarti orang tua dapat menindas seenaknya anak-anaknya. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, orang tua harus mendidik anak-anaknya, tetapi orang tua juga harus mengerti keberadaan anak-anaknya, harus mengerti persoalan anak-anaknya, harus mengerti pergumulan anak-anaknya. Jadi penindasan yang utama hari-hari ini itu orang tua terhadap anak. Lalu yang kedua itu orang kaya terhadap orang yang miskin. Wah, ini kan juga parah
sejarah di mana-mana terjadinya. Jadi kita sudah bebas dari penjajahan Belanda, tetapi kita masuk pada penjajahan metode modern hari-hari ini, di mana orang-orang kaya, orang-orang berpangkat, orang-orang berduit dapat lakukan apa saja terhadap orang-orang miskin. Sehingga apa yang terjadi, dulu kita dijajah oleh bangsa Eropa, lebih parahnya lagi sekarang kita dijajah oleh bangsa kita sendiri, saudara-saudara. Mari buang sifat-sifat seperti itu. Kaya atau miskin itu berkat Tuhan. Kaya atau miskin harus kita jalan dengan syukur. Jangan menindas orang dan memperlakukan orang semena-mena. Yang ketiga saya pelajari, penindasan-penindasannya itu pemimpin terhadap orang-orang yang dipimpin. Sehingga yang terjadi sekarang kita lihat orang kalau berkuasa, waduh, bisa lakukan segala sesuatu. Karena bentuk penindasannya yaitu antara pemimpin terhadap orang-orang yang dipimpin. Dan yang keempat, penindasannya adalah antara penguasa terhadap orang-orang biasa. Di mana aja, contoh di jalan, kalau supir truk merasa dia penguasa, wah, dia bisa buat seenaknya dia mau. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, dunia ini sudah semakin kejam. Kita tanpa kita sadari kita kembali ke hukum rimba. Pokoknya siapa yang kuat, siapa yang punya duit, siapa yang punya koneksi, siapa yang punya jaminan, wah, akan mampu buat segala sesuatu yang dia mau. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen jangan begitu. Hidup Kristen, mari kita selalu hidup dalam kesabaran. Mari kita selalu hidup dengan pusat dan fokus pada Kristus. Mari kita selalu hidup lemah lembut dan berserah pada kuasa Tuhan. Dan kita mulai melihat campur tangannya, kuasanya, berkatnya sempurna. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang menindas. Ini salah satu persoalan serius dalam dunia hari-hari ini adalah penindasan. Nah, ini yang kita mau belajar sama-sama dari Ulangan pasal 23. Ulangan 23 hanya ada 2 ayat yang saya mau bacakan, yaitu ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Ulangan 23 ayat 15 sampai 16 di bawah judul perikop kesayangan terhadap budak yang melarikan diri. Ulangan 23 ayat 15 sampai 16. Janganlah kau serahkan kepada tuannya seorang budak yang melarikan diri dari tuannya kepadamu. Bersama-sama engkau ia boleh tinggal di tengah-tengahmu, di tempat yang dipilihnya, di salah satu tempatmu yang dirasanya baik. Janganlah engkau menindas dia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan sedang bicara tentang seorang budak yang di zaman itu sebetulnya keadaannya sangat direndahkan, tapi Tuhan sedang mengingatkan hamba-hambanya, Tuhan sedang mengingatkan umat pilihannya, jangan kamu menindas. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, kenapa Kristus dengan tegas berkata jangan kamu menindas? Yang pertama, karena orang-orang yang menindas adalah orang-orang yang hatinya jahat, yang hatinya busuk. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada itu karena anugerah. Kenapa kita harus menindas? Kita adakan dengan sebuah panggilan supaya jadi berkat, supaya jadi saksi, supaya menjadi alat dalam tangan Tuhan. Berarti jelas orang penindas adalah orang yang hatinya jahat, hatinya busuk. Para penindas bisa masuk gereja, tetapi tidak akan pernah bisa masuk surga. Jadi ingat, penindas adalah orang yang hatinya jahat. Ada banyak suami menindas istrinya, istri menindas suaminya, orang tua menindas anak-anaknya, pemimpin menindas bawahan-bawahannya. Itu tidak boleh berlaku dalam hidup kita. Karena ingat, penindas adalah orang yang hatinya jahat di hadapan Tuhan. Yang kedua, penindas adalah orang-orang yang lupa diri. Penindas itu adalah orang yang merasa saya ini segala-galanya, saya ini mampu, saya bisa buat apa saja. Kebetulan saya punya uang, saya punya fasilitas. Waduh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini dia yang saya sebut, para penindas adalah orang yang lupa diri. Karena itu kepada setiap saudara saya mau ingatkan, cepat berbalik ke jalan Tuhan. Makin kau jauh dari Tuhan, makin sengsaralah hidupmu itu. Yang ketiga saya pelajari, penindas
penindas adalah orang yang tidak punya misi positif dalam hidupnya, sehingga akhirnya dia sibuk ngurusin orang. Padahal orang kalau memiliki visi positif dalam hidupnya, selalu yang ada dalam kerinduannya, saya mau lakukan yang terbaik dan Tuhan akan menyempurnakan segala-galanya. Jadi yang pertama, penindas adalah orang yang hatinya jahat. Yang kedua, penindas adalah orang-orang yang lupa diri. Yang ketiga, penindas adalah orang-orang yang tidak punya misi positif dalam hidupnya. Dengan lain kata, dia hidup asal hidup, saudara-saudara. Dan yang keempat, penindas adalah orang yang tidak menyadari arti kehidupan. Arti kehidupan itu kan berkat Tuhan. Artinya kita harus jadi saksi Tuhan, kita harus menikmati, kita harus saling melengkapi, harus saling menopang, harus saling menguatkan, bukan saling menindas. Waktu kita menyadari arti kehidupan ini, kita hanya dapat berkata, Tuhan tuntun aku lebih dalam lagi masuk dalam kehendak dan rencanamu yang sempurna. Yang kelima, penindas adalah orang-orang yang dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga para penindas nggak menyadari bahwa sebenarnya Tuhan itu baik. Orang penindas ini sebenarnya tidak menyadari bahwa rancangan Tuhan itu luar biasa. Kenapa itu semua tadi dibutakan oleh ilah zaman ini? Sebagai hamba Allah, saya mengingatkan, buang segala roh-roh ilah-ilah zaman ini itu. Lalu mulai pandang Kristus saja, hidup dalam kelemah lembutan, hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam ketegasan, maka roh Tuhan akan terus menopang kita. Haleluya. Dan yang keenam, akhirnya penindas, orang yang kehilangan kasih. Orang kalau memiliki kasih dalam hidupnya, maka dimanapun dia ada, dia punya kerinduan untuk selalu memuliakan Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang lain lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus dalam program ini juga saya mau berdoa buat setiap yang sakit, setiap yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa juga di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga mereka yang taruh tangan kanan di dada juga hari ini akan menerima kelegaan, kekuatan, pertolongan. Kami bebas dari roh penindasan. Kami tidak lagi menindas, karena kami ada untuk menjadi saksi, kami ada untuk menjadi berkat, kami ada untuk menjadi garam dunia, kami ada untuk menaburkan kelembutan dan kasih Kristus yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu mengerjakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.